Nah, kelihatannya susunan kabinet itu akan ada tambahan dari parpol yang selama Pilpres di luar koalisi pendukung Prabowo Gibran. Karena mau seperti taktik Pak Jokowi, semua dirangkul biar nggak ada yang kritis, yang tersisa hanya PDI Perjuangan dan PKS saja. Ini dia, info terkini Widya. Karena PKB juga di dalam. Belum. Ya, tanggapannya gimana Pak? Diajak pertemuan sama Pak Karena Jokowi. Pak Jokowi mengatakan pengen undangannya jadi. mana? Kalau misalnya Undangannya kan kemarin mana? ngomong pertemuan dengan Pak Surya Paloh adalah jembatan politik. Iya, Bisa aja tanggapannya diundang gimana juga Pak? musim ini. Yang Mana? banyak kepentingan Mana negara. undangannya mana? Partai politik sekarang ini jadi partai penakut rata-rata. Mereka semuanya pengen masuk di pemerintahan. Memangnya jika tidak masuk pemerintahan, partainya jelek gitu? Ya tidak. Begitu quick count suara Prabowo Gibran berada di atas, parpol pendukung kandidat lain jadi ngiler, terkesan pengen diajak ke pemerintahan. Kondisi ini bisa kita simpulkan demokrasi baru levelnya koyo demokrasi. Ameh-ameh demokrasi. Atau demokrasi seakan-akan. Situasi dan proses memilih wakil rakyatnya dengan pemilu, dengan coblosan langsung, sing suara pilpres nggak tinggi, minta diajak masuk kabinet. Kalah menang kan sudah biasa. Yang capresnya nggak bisa bersaing, ya mengawasi pemerintahan di parlemen. Begitu Nasdem diajak ketemu Jokowi, Njuk Caimin kok yo pengen diajak ketemu juga. Hal lain yang penting juga dilihat, siapa saja yang akan dilibatkan di pemerintahan mendatang. Yang jelas, sudah beredar beberapa nama serta posisi apa aja yang akan dijabat. Teman-teman sudah pada lihat poster yang beredar belum? Di situ tertulis Kabinet Indonesia Emas. Memperlihatkan susunan Kabinet Prabowo Gibran yang akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Ada sejumlah nama-nama tokoh politik, hingga para tokoh yang disebut-sebut jadi calon menteri dan mereka kebanyakan petinggi partai pendukung. Nah, pas dihitung-hitung, dicatat-catat, lumayan banyak ternyata jabatan yang bakal diisi oleh orang-orang penting itu. Ya, memang kan posisi yang tersedia bukan hanya menteri atau wakil menteri, jaksa agung, ataupun kepala badan, atau lembaga dan lain-lain sebagainya. Yang lumayan unik, di Dewan Pertimbangan Presiden, ada nama Presiden ke-6 dan ke-7 sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Mungkin Prabowo pengen nunjukin dia lebih powerful dibandingkan presiden sebelumnya. Zaman Pak Jokowi, kan yang dilibatkan hanya Bu Mega, presiden ke-5, sedangkan Pak BY nggak dicolek-colek. Salahin tadi oposisi, rasa diajak sisan. Lah kok sekarang beda. Kemarin Kak AHY, putra sulungnya Pak BY itu, wis dilantik jadi menteri loh. Jadi nambah kekuatan pendukung pemerintah. Praktis saat ini, oposisinya hanya tersisa PKS. Wah, mesake banget ya. Raining kancane. Nggak total bener sih, walaupun jadi pendukung pemerintahan. Sejak Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran, PDI Perjuangan bisa disebut sebagai oposisi loh. Kan memang begitu. Masih ada menteri di kabinet, hanya wis mulai disingkirkan perlahan-lahan. Dalam susunan kabinet itu ada jabatan menteri muda yang salah satunya diisi oleh Grace Natali sebagai Menteri Muda Sosial. Adanya Menteri Muda ini kabarnya sih untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintahan secara substansif. Lalu nomenklatur pemuda yang nempel di Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah bakal dicabut? Ada jabatan Menteri Muda ini, seperti kabinetnya Presiden Soekarno, yakni Kabinet Kerja 1, yang menjadi kabinet awal semenjak demokrasi terpimpin terbentuk.
Merekrut anak muda usia dalam pemerintahan menjabat jabatan penting sebagai menteri ada plus dan minusnya. Meski di bawah menteri bisa ada staf khusus yang bisa mengajak para ahli membantu menteri. Namun bila tidak punya kepemimpinan ya pasti akan kerepotan. Kalau positifnya tentu saja memberikan kesempatan anak muda berada dalam pemerintahan. Tetapi negatifnya nih, sekali lagi negatifnya nih, kalau hanya karena beralasan usianya muda tapi tidak punya potensi, kemampuan, kreativitas, bagaimana nantinya? Padahal menteri ini sebagai pembantu presiden akan bertanggung jawab membantu kerja-kerja presiden. Sehingga butuh juga orang-orang yang punya kapasitas, punya pengalaman. Jadi ya nggak hanya diserahkan begitu saja kepada staf atau pegawai tekniknya saja. Menteri juga harus tahu, paham dan ngerti tanggung jawab. Ruang lingkup pekerjaannya. Yo ciloko toh, kalau nggak paham, yo bodoh karo aku, jadi menteri biasa saja. Nek nggak bisa jadi minteri, bukan menteri. Tapi ya wes lah, terserah Pak Prabowo saja, pilih siapa, itu hak prerogatifnya pemenang pilpres. Kayak kita ini hanya bisa mengawasi supaya jalannya itu benar. Susunan kabinet beredar sudah jelas mempresentasikan bagi-bagi kekuasaan. Orang-orang yang masuk berasal dari parpol pendukung yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Misalnya ada Nusron Wahid mengisi kepala staf presiden. Dia politikus Golkar yang juga tim kampanye nasional yang getol menjawab dan klarifikasi saat Prabowo Gibran mendapatkan banyak sorotan. Nama Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, masih tetap ada dan diproyeksikan sebagai Menko Perekonomian. Masih dari Golkar, ada Bang Ridwan Kamil yang akan diberikan jabatan Menteri PUPR. Ada lagi Mas Erick Thohir sebagai Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup. Partai Demokrat juga kebagian jatah menteri. Terlihat ada Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah diberi porsekot, yakni dilantik sebagai Menteri ATR. Nah, di susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, kabarnya akan diberikan jatah sebagai Menko Polhukam. Gus Yahud Khalil Qaumas diproyeksikan tetap sebagai Menteri Agama. Nah, kalau Gusmin ini memang kabarnya berperan besar dalam kemenangan Prabowo Gibran. Karena sebagai Ketua Umum Ansor mampu mengarahkan kadernya memilih Prabowo Gibran. Wajar saja kalau jabatan Menteri Agama masih diberikan kepada Gusmin ini. Tertulis juga nama Dr. Terawan diproyeksikan sebagai Menteri Kesehatan. Dr. Terawan ini kan kemarin saat debat Capres terakhir setia mendampingi Prabowo karena kabarnya Prabowo habis kuman stroke-nya. Jadi perlu didampingi tenaga kesehatan yang mumpuni. Jika dilihat dari komposisi calon kabinet Prabowo Gibran, misalnya nama-nama itu benar, ya tandanya Prabowo tidak menambah orang-orang dari luar koalisi. Maka bisa dipastikan benturan kepentingan di parlemen akan kuat alias gayeng. Kenapa? Mau tahu? Karena kekuatan parpol di luar koalisi akan lebih besar di parlemen. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan mulus-mulus amat. Prabowo mungkin akan kesulitan merealisasikan visi misi, terutama untuk program yang butuh anggaran gede. Seperti makan siang gratis yang tiap tahunnya mencapai 460 triliun. Melebihi anggaran untuk kesehatan juga infrastruktur 2024. Anggaran kesehatan tahun ini saja hanya 187,5 triliun rupiah, sekitar 5,6% APBN. Anggaran infrastruktur kita 422,7 triliun rupiah. Jadi anggaran makan siang lebih gede. Ya kan? Gek duitnya sopo coba kuwi. Sepertinya Prabowo sudah membaca
tingginya kebutuhan itu. Makanya Jokowi mesti mulai safari, berakrobat, mengundang Ketua Umum Nasdem untuk ketemuan. Melantik AHY jadi menteri juga termasuk di dalamnya. Ya paling-paling lobby-lobby agar Nasdem gabung pemerintah untuk mengurangi tekanan memuluskan semua rencana visi misi. Nah, kelihatannya susunan kabinet itu akan ada tambahan dari parpol yang selama Pilpres di luar koalisi pendukung Prabowo Gibran. Karena mau seperti taktik Pak Jokowi, semua dirangkul biar nggak ada yang kritis, yang tersisa hanya PDI Perjuangan dan PKS saja. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya